Sudah, Bu Doris, di slideshow aja. Kayak gini, Pak. Ya, mangga. Bentar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Nah, alhamdulillah kita bisa bertemu pada pagi hari ini dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Insya Allah pagi ini kita akan membahas tentang materi menyambut usia balik. Sebelum pelajaran kita mulai, mohon kepada ketua kelas Ananda Maman untuk bisa memimpin doa sebelum belajar. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni Amin. Amin. Anak-anak ibu semuanya, sebelumnya ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Aep hadir. Hadir, Bu. Arif. Hadir, Bu. Dewi. Hadir, Bu. Deis. Hadir, oh. Dewi Sinta. Gak ada. Ada, Bu. Mbak Dewi ada nggak? Bu. Balik ke belakang. Oh, lagi ke belakang. Ya, gak apa-apa. Ya, Bu. Nah, anak-anakku sekalian, untuk rasa memupuk nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan dulu salah satu lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Play, Bu. Pancasila, akulah pendukungmu. Proklamasi sedia berbantu. Pancasila dasar negara adil makmur sentosa. Pribadisaku. Ayo maju, ayo maju, ayo Maju. Nah, sebelumnya di sekolah ada yang namanya aturan sekolah. Di kelas juga ada yang namanya kesepakatan kelas. Sebelumnya, kesepakatan kelas ini yang sudah kita sepakati bersama tanpa terkecuali. Apa saja sih itu? Yang pertama, acungkan tangan apabila mau bertanya. Yang kedua, meminta izin apabila mau keluar. Yang ketiga, tidak mengganggu kelas, tidak mengganggu teman.
Yang keempat, terutama ini aktif dalam bekerja kelompok. Terus apa sanksinya ketika ada salah satu teman sekelas kita yang melanggar kesepakatan kelas? Ya, mendapatkan teguran dari gurunya tersebut. Anak-anakku semuanya, walaupun ini dalam keadaan jam rawan, siang hari di akhir pembelajaran, kita harus tetap memiliki semangat pagi, serasa di awal pembelajaran. Untuk itu, marilah kita bertepuk, melakukan tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat, dang-dang, ding-ding, dung-dung. Udah tahu belum? Belum. Belum tahu? Belum, Bu. Belum tahu? Kayak gini ya, Belum. yang dulu ya. Ya. Semangat, dang-dang, ding-ding, dung-dung. Dang-dang-dang, ding-ding-ding, dung-dung-dung, dang-dang-dang, ding-ding-ding, dung-dung-dung. Aha, aha, ma. Aha, aha, nga. Aha, aha, Semangat. Yuk, coba semuanya. Tepuk semangat. Dan Ding-ding-ding, dung-dung, dang-dang-dang, dang-dang, ding-ding, dung-dung. Nah, selanjutnya ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini. Apa saja sih itu? Yang pertama, peserta didik atau siswa dapat menjelaskan pengertian balik menurut bahasa dan istilah dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi tanda-tanda balik menurut pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi. Dengan terurut. Yang ketiga ada peserta didik menjelaskan tata cara mandi wajib yang benar. Nah, sebelum kita lanjut ke materi yang akan kita pelajari hari ini, Ibu mau tanya dulu, boleh nggak sih? Boleh. Boleh, Bu. Yang pertama, sudahkah kalian sampai kepada usia balik? Belum, Sudah, Bu. Oh, belum di sini. Belum ada yang balik di sini. Belum. Kalau begitu, kalian belum tahu dong tentang tanda-tanda balik itu. Belum. Belum, Bu. Tulis yang sudah balik. Udah, Gimana? Bu. Apalagi kalian belum tahu dong tata cara melakukan mandi wajib. Belum. Belum, Bu. Kalian mau tahu tidak? Mau. Mari kita pelajari materi tentang menyambut usia balik. Anak-anakku sekalian, tolong perhatikan gambar yang ada pada layar kalian semua. Di sini ada perkembangan manusia dari seorang laki-laki dari beberapa tahapan. Dari mulai balita, batita, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, sampai yang paling tua. Nah, pertanyaannya, coba Ayah, di fase berapakah kamu sekarang berada? Masih pertama, Bu. Ayap ini suka bercanda, Bu. Bercanda, Bu. Aduh. Empat masih dalam keadaan balita. Batita kali ya. Kalau Dewi sudah di fase manakah kamu? Saya Paling Dewas. ujung. paling ujung. Pertengahan, Bu. Ya biasanya kalau anak-anak itu kelas 4, seumuran kita kelas 4 ya, yang ada di sini pasti di fase anak-anak lah. Anak-anak. Anak-anak. Kalau sudah menjelang satu tingkat berarti keadaan dia remaja. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu balik? Pertama yang kita harus pahami dalam materi menyebut balik ini adalah pengertian balik itu sendiri. Yang dimaksud dengan balik secara bahasa berarti sampai.
Misalkan kalau dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari kita nih, kita berangkat dari rumah, berjalan kaki sampai menuju ke sekolah, artinya dari rumah sampai ke sekolah. Nah, itu adalah gambaran gambaran balik, tapi baliknya menurut Bahasa. bahasa. Yang dimaksud di sini dalam ilmu fikih yang dinamakan balik itu adalah balik secara Istilah. Coba Delis bacakan dulu pengertian balik secara istilah. Mana Ibu? Belum muncul. Belum Ada, muncul? Bu. Ada itu. Oh, yang balik itu aja secara baca. bahasa berarti sampai. Sedangkan secara istilah balik adalah kedewasaan bagi seorang muslim. Ya. Nah, bagaimana jika seseorang dikatakan balik? Apabila ada tanda-tanda yang menghampirinya. Tidak harus semuanya, tapi salah satu tanda yang menghampiri maupun laki-laki ataupun perempuan. Misalkan tanda-tanda dari laki-laki adalah mimpi basah. Kalau yang spesifik untuk perempuan adalah keluarnya darah haid. Haid. Ketika itu seseorang dikatakan balik. Nah, sekarang di sini ada sebuah komik. Perhatikan di layar. Ada sebuah komik percakapan antara seorang kakak adik yang sedang berbicara tentang ajakan sholat ke masjid. Silahkan boleh dibaca ya oleh Eka dan Eki. Ada Eka, Eki? Ada. Ya, Eka berbicara sebagai kakaknya yang warna hijau, Eki sebagai adiknya yang memakai baju merah. Silakan. Bu. Ayo kita ke masjid. Aku kan belum wajib sholat. Kenapa belum wajib? Aku masih anak-anak, belum dewasa. Kakak kan sudah SMA, sedangkan aku masih SD. Batas desa itu bukan ditentukan oleh tingkat sekolahannya, Tengku, tapi diketahui dari tanda-tandanya. Oh, baiklah. Aku ingin belajar tanda-tanda balik itu. Yeay, tepuk tangan buat Upin Ipin, Eka Eki. Yeay. Terima kasih. Nah, sekarang apa sih tanda-tanda balik? Tanda-tanda balik itu ada dua versi. Yang pertama menurut pandangan ilmu fikih, yang kedua ada tanda-tanda balik menurut pandangan ilmu biologi. Coba sekarang Dewi, bisakah membacakan tanda balik untuk laki-laki? Ya, bisa Ibu. Ya, silakan. Nah, yang pertama, tanda balik untuk laki-laki yang pertama mimpi basah. Yang kedua, berumur 15 tahun. Ya, terima kasih. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tanda-tanda balik menurut pandangan ilmu fikih untuk laki-laki. Yang pertama, mimpi basah. Apa itu mimpi basah? Mimpi basah apabila seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, ini tanda balik ini tidak dikhususkan untuk laki-laki saja, tapi secara umum bisa terkena menghampiri laki-laki maupun perempuan. Yang dinamakan mandi basah, mimpi basah adalah ketika seseorang sedang dalam keadaan tidur, dia bermimpi, dan ketika terbangun ada cairan yang keluar dari alat kelaminnya secara spontan. Berbeda seperti biasanya. Kan biasanya kalau ngompol itu air kencing bagaimana? Banyak atau tidak? Banyak, Bu. Ya, berbeda dengan air mani. Mengeluarkan air mani kalau mimpi basah itu. Nah, ada ciri-ciri air mani yang dikatakan di sini. Ada yang tahu tidak air mani itu seperti apa?
Tidak, Belum. Bu. Belum, Bu. Nah, nanti aja dijelaskannya. Tapi di sini ketika seseorang mengalami mimpi basah dan mengeluarkan suatu cairan yang bernama air mani, nah di sanalah dia dikatakan balik. Bagaimana kalau gini gambarannya? Seorang itu kan mimpi yang enak-enak menurut syahwat, tapi dia ketika terbangun tidak mengeluarkan air apapun. Nah, pertanyaannya menurut kalian apakah itu dikatakan balik atau tidak? Tidak. Tidak. Kenapa tidak, Aep? Karena tidak enak. Maksudnya Aep gimana itu? Maksudnya gimana ya? Ibu aku terlalu mikirnya itu. Nah, yang menjadi patokan di sini bukan dari mimpinya Ep ya, tapi mengeluarkan air maninya, Air maninya, Ep, Bu. ya. Jika suatu saat Aep bermimpi, Mah balita tapi jorok, Ibu. nah mau enak, mau tidak enak, tapi ada suatu cairan yang keluar dari alat kelamin Aep, maka dari sanalah Aep bisa dikatakan balik. Yang kedua adalah ketika seseorang mau laki-laki, perempuan sudah berusia 15 tahun. 15 tahun. Ya. Pertanyaannya, berapa tahunkah umurmu sekarang? Saya 10 11 tahun, tahun. Bu. 10, Bu. Saya 10 10 tahun. Ya, 10 tahun berarti kalian belum masuk kategori balik ya? Belum, Bu. Tapi bagaimana jika seseorang baru berusia 10 tahun tapi sudah mengalami yang namanya mimpi basah, atau seorang perempuan yang sudah mengalami haid, itu bisa dikatakan balik atau tidak? Sudah, Bu. balik. Ya, pintar. Bisa ya, walaupun umurnya belum mencapai 15 tahun, tapi dia sudah mengalami mimpi basah dan haid, maka dia sudah dikategorikan dan digolongkan menjadi orang yang Balik. ya. Di sini di kelas 4B ini apakah sudah ada yang haid? Belum, Bu. Oh, belum. Kalian tahu gak haid itu apa? Kalau kata Kalau mama keluar saya itu kalau headnya itu Bu, kata kakak saya ngeluarin darah, Bu. Oh, dari darah ya. Iya, Bu. Gimana darahnya? Saya tidak tahu, Bu. Ketika ditanya dia nggak jawab, Bu. Iya katanya, Bu. Yang dinamakan haid itu adalah darah yang keluar dari alat kelamin perempuan dalam keadaan sehat. Tidak berada di fase sakit atau dia sebelum berusia 9 tahun. Kan dikatakan haid itu minimalnya ketika dia berusia minimal 9 tahun. Bagaimana kalau masih 8 tahun dia mengeluarkan darah dari alat kelaminnya? Apakah itu haid? Bukan. Tidak tahu, Bu. Tidak tahu. Bu. Darah itu tidak bisa dikatakan haid. Itu namanya adalah darah istihadah atau darah penyakit. Nah, yang kedua adalah tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Coba, ada Maman ada? Ada, Bu. Atau ini aja, Arif, ada Arif? Pak Arif kena mana Pak Arif tuh? Arif izin keluar sebentar. Itu aja deh, biar gak tegang. Rizky, mana Rizky? Ya Bu, saya Bu. Ya, coba Rizky, bacakan tanda-tanda balik menurut ilmu biologi untuk laki-laki yang sebelah sini. Ya Bu, untuk laki-laki yang pertama tumbuhnya jakun, yang kedua suara terdengar lebih besar. Ya. Tiga, tumbuhnya rambut di bagian tertentu. Ya. Keempat, badan lebih tegap dan berotot. Iya, ini kalau dilihat dari tanda-tanda balik menurut ilmu biologi,
ini terfokus ke masalah fisiknya. Misalkan laki-laki tumbuh jakun. Udah ada jakunnya belum, Aep Udah, Bu. balita, Aep mah, Bu. Balik malah jakunnya. Saya mah bukan jakun tapi jaksel. Yang kedua, suara terdengar besar. Biasanya di usia semakin bertambah, suara pun semakin membesar. Yang ketiga, tumbuhnya rambut di bagian tertentu. Di mana sajakah itu? Kalau laki-laki, ada Diketek, yang Bu. bisa menjawab? Diketek, Bu. Ketiak, Ya, ketiak, Bu. diketek. Ini jadi apa Ini rambutnya? dagu, janggut, Jenggot. Kalau ini Janggut. jadi apa Kumis. laki-laki? ya. Kumis. Kumis. Kalau di Kumis. sini suka ada. Tambang. Godek. Godek. Godek, ya kalau Sunda godek. Yang kedua ada lagi tanda-tanda balik menurut ilmu biologi untuk perempuan. Mama, bisakah tolong Ibu membacakannya? Baik, Bu. Yang Ya. pertama, pinggul dan dada mulai membesar. Kemudian yang kedua, suara cenderung lebih merdu. Ya. Yang ketiga, tumbuhnya rambut di sekitar badan. Yang Ya. terakhir, kulit lebih halus. Waduh, ini secara fisiknya di mana seseorang bagaimana membentuk badan yang lebih sempurna, pinggul seperti biola, dada mulai membesar, suara cenderung lebih merdu kalau perempuan ya, apalagi yang seterusnya tumbuhnya rambut di sekitar badan, di ketiak atau di badan yang lainnya. Terus lagi semakin besar kulitnya semakin halus. Coba Delis pegang tangannya, kulitnya halus enggak? Lembut, Bu. Oh, lembut. Bu. Ya, itu adalah tanda-tanda balik menurut pandangan ilmu biologi. Tapi saya belum head, Bu. Oh, iya. Tapi kan itu menurut ilmu biologi suka dikatakan balik. Oh, Cuma begitu pakai ya, Bu. Yang menjadikan Bu. patokan di sini bukan menurut pandangan ilmu biologinya ya, Delis ya, tapi Ya, Ibu. menurut pandangan ilmu fikihnya. Ya, Bu. Nah, ketika seseorang sudah mengalami mimpi basah, sudah mengalami haid, maka dia memiliki hadas besar. Ada yang tahu tidak hadas itu ada berapa? Dua, Bu. Ada dua. Yang pertama Hadas besar, Bu. Hadas yang besar, kedua Hadas kecil. kecil. Kalau hadas kecil bisa dihilangkan dengan cara berwudu. Berwudu, Bu. kalau hadas besar, nah ini dia bisa disucikan dengan cara mandi wajib. Bagaimana sih tata cara melakukan mandi wajib itu? Nah, yang pertama, coba Arif, ada Arif? Dia sakit perut, Bu, ke belakang. Mungkin terlalu banyak makan yang Banyak pedas-pedas jajan ya? seblak, Ya. Ibu. Tadi makan es. Coba Aep bacakan kotak yang warna oranye. Ya, Bu. Yang warna oranye. Mencuci kedua telapak tangan 3 kali. Ini dilakukan ketika seseorang sebelum melaksanakan mandi wajib. Yang kedua, Delis, kotak yang kedua. Mencuci alat kelamin dengan tangan kiri. Ya, dengan tangan kiri supaya apa? Supaya bersih dari kotoran-kotoran yang menempel. Alat kelamin yang maupun yang depan, kubul, ataupun yang belakang yang namanya dubur. Yang ketiga, Deis. Membersihkan tangan kiri, menggosokkan ke tanah atau pakai sabun. Artinya, tadi tangan kiri yang dipakai untuk membersihkan alat kelamin kita, kalau sudah selesai maka cuci dengan sabun. Terus yang keempat, Dewi. Apa Ibu itu nggak kelihatan, Ibu? Oh, nggak kelihatan. Berwudu. Oh, sempurna. Iya ya, layarnya terlalu penuh ya. Ya, yang seterusnya adalah ini baru kita awali
mandi wajib ini dengan melakukan rukun mandi wajib. Yang pertama, niat terlebih dahulu. Bagaimana niat mandi wajib itu? Ada yang tahu tidak? Udah ada yang tahu belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Nah, nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhu lillahi ta'ala. Sesudah kita melaksanakan niat, mengucapkan niat dalam hati, baru mengambil air dan membasuhkannya kepada anggota tubuh secara keseluruhan. Yang pertama disunatkannya dari sebelah kanan dulu. Kemudian yang sebelah kiri. Ya. Selanjutnya menggosok-gosok badan secara merata dan sempurna. Jangan sampai ada anggota tubuh kita yang terlewati tidak terbasuh dengan air. Yang selanjutnya, coba Eka, ada Eka? Hadir, Bu. Iya, Ya, baca. coba Baca, kalau Bu. Ibu ya, larangan yang berhadas besar, bacakan. Larangan bagi yang berhadas besar. Yang pertama, sholat, tawaf, memegang Al-Quran, membaca Al-Quran, diam di dalam masjid, dan puasa. Iya, sebelum dilanjutkan nih, kayaknya kalian itu maklum di jam rawan ya. Udah pada ngantuk ya? Ya, Bu, Iya, Ya, Bu. ngantuk. Ya, Ibu, sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, ada ice breaking dulu. Cluenya, lakukan apa yang kamu lihat dan jangan lakukan apa yang kamu dengar. Ingat-ingat, lakukan apa yang kamu lihat, jangan lakukan apa yang kamu dengar. Jadi kalian harus fokus ke Ibu ya. Cluenya, lakukan apa yang kamu lihat, jangan lakukan apa yang kamu dengar. Mengerti tidak? Mengerti, Bu? Ngerti, Bu. Ya, siap dimulai, siap? Ya. Ya. Cluenya tadi apa? Lakukan Lakukan apa yang kamu lihat. ya. Dua sudah. Jangan lakukan apa yang Jangan kamu. lakukan apa yang kamu dengar. Ya, siap. Pegang hidungnya. Pegang mulutnya. Apa yang kamu lihat? Ya, Bu, ya, Bu. Satu lagi, Bu. Ya, Dulu. Siap. siap. Pegang mulutnya. Ini. Pegang hidungnya. Mulai konsentrasi. Pegang matanya. Udah, Bu. Rizky salah kamu, Rizky. Apaan tuh? Rizky, salah Rizky. Pasti Rizky tidak fokus ya. Ya. Pegang hidungnya. Hidung Rizky. Rizky grogi, Bu. Ya. Pegang matanya. Betul. Pegang giginya. Gigi. Pegang telinganya. Ya, bagus. Berarti kalian mulai konsentrasi. Bisa dilanjutkan kembali? Bisa. Ya. Larangan bagi yang memiliki hadas besar atau junub adalah yang pertama, sholat. Kalian suka sholat tidak? Suka, Ibu. Suka, Ibu. Ya, di sini yang sholat bolong. Rizky, Rizky, Bu. 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 Tadi nggak sholat subuh. Kamu kenapa? Nggak mandi lagi, Bu. Rizky belum balik, Bu. Kadang, Bu. Suka main Kadang HP, Bu. mulu. HP mulu. Gak boleh ya. Mama Dari kecil kita harus belajar sholat dengan sempurna. Dengan 5 kali dalam sehari semalam. Yang kedua adalah larangan bagi yang berhadas besar tidak boleh melakukan tawaf. Tawaf itu apa sih?
adalah ibadah dengan melakukan gerakan mengelilingi Ka'bah di Baitullah. Sama halnya tawaf ini seperti sholat yang harus memiliki kesucian. Jadi ketika berjunub atau memiliki hadas besar, kita tidak boleh melaksanakan tawaf. Yang ketiga apa? Memegang Al-Quran. Membaca Al-Quran, tidak boleh memegangnya, tidak boleh membacanya. Adapun suatu saat ketika uji kompre, misalkan ada ujian di sekolah yang mengharuskan kita harus membaca Al-Quran, maka dengan ya bacakan dalam hati, niatkan dalam hati kita adalah dengan membacanya itu membaca zikir. Yang selanjutnya adalah diam di dalam masjid. Mau i'tikaf biasanya, tapi ketika junub kita dilarang melaksanakannya. Yang terakhir adalah puasa. Ketika haid kita tidak boleh melaksanakan puasa. Tapi konsekuensinya ketika kita selesai dari haid, berakhir bulan Ramadan, kita di bulan yang lain harus menggantinya puasa tersebut berapa hari yang bolong-bolong ketika haid itu. Jangan sampai kita tidak mengqadhonya, tapi kewajiban kita terhadap ibadah puasa adalah mengqadhonya. Anak-anak semua cukup Bu Dolis waktunya. siap, Cukup. Pak, siap. Nah, anak-anakku semuanya, Ibu di sini akan membagikan kalian dengan 3 kelompok yang masing-masing kelompok bertugas. Kelompok pertama menyebutkan tanda-tanda balik dengan membuat peta konsep atau mind mapping. Ya, membuat peta konsep. Yang kelompok 2 membuat peta konsep tentang tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Yang ketiga, kelompok 3 membuat peta konsep tentang tata cara mandi wajib. Silakan kelompok 1 anggotanya Maman, Dewi, dan Eka. Kelompoknya Arif, Deis, Eki. Kelompok 3 Rizky, Delis, dan Aef. Ya, Silakan Bu. kerjakan, Ibu kasih waktu 5 menit ya, cukup ya. Ya, Bu. Sudah selesai? Sudah. Siap presentase ke depan? Siap, Bu. Ibu panggil kelompok 1. Yeay, tepuk tangan. Kelompok 2, maju ke depan. Tepuk tangan lagi. Dan terakhir, kelompok 3 yang diketuai oleh Rizky. Silakan. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Yeay, tepuk tangan. Nah, Oke, anak-anakku cukup Bu Dolis. semuanya. Cukup. Ya, terima kasih. Demikian yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.